Mengenang Gus Maksum Komandan Penumpasan PKI. Sejarah membuktikan Pondok Pesantren Lirboyo adalah kiblat perjuangan masyarakat di eks-Karesidenan Kediri dalam peranan perjalanan panjang dalam memimpin masyarakat pada zaman kolonialisme Jepang dan Belanda. Pasukan peta yang dibentuk di Pondok Pesantren Lirboyo berawal dari usulan beliau Kiai Ibrahim, saudara ipar Kiai Abdul Karim, sedangkan pasukan Laskar Hizbullah yang disponsori langsung oleh beliau Kiai Mahrus Ali, yang pada perjalanannya kemudian hari terbentuknya Kodam Febrawijaya. Peran ini tidak berhenti sampai di sini saja. Pada masa pemberontakan PKI, beberapa aksi yang lakukan di daerah membuat kesadaran para sesepuh pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo untuk bergerak. Pada saat peristiwa Madiun, santri Lirboyo diutus untuk menumpas kejahatan pemberontakan PKI. Beliau Kiai Mahrus Ali bersama Brigade S. Surahmat dapat melumpuhkan pemberontakan yang dilakukan di daerah sana. Dengan ditunjuknya Gus Maksum sebagai komandan utama dalam setiap aksi penumpasan. Gus Maksum dan penumpasan PKI. Teror yang dilakukan oleh PKI di masa pemberontakan menyebar di berbagai Nusantara. Tidak hanya dilakukan di berbagai daerah di Kediri tidak luput dari aksi pemberontakan oleh PKI seperti penculikan, pengambilan tanah, tindakan brutal hingga sampai kekejaman pembunuhan yang menghiasi di Kediri. Melihat hal itu, Gus Maksum meyakini bahwa PKI yang saat itu menjadi partai politik yang diakui oleh pemerintah telah banyak berbuat makar dan ingin merebut kekuasaan serta merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Gus Maksum menolak dan tidak rela jika negara ini berubah menjadi negara komunis PKI. Dengan kegigihannya, Gus Maksum muda, 18 tahun, dengan kemampuan yang dimilikinya beliau telah diberi amanat untuk menjadi komandan pemberantasan PKI. Beliau sangat jelas mengatakan ganyang PKI di Kediri dan terbukti dengan berbagai tindakannya. Saat itu PKI melakukan strategi melakukan kudeta dan selalu membuat provokasi, salah satunya dengan menantang GP Ansor untuk bertanding silat. Dengan merasa gagahnya dan kesombongannya, PKI merasa banyak ahli silat. Tantangan. Pada saat itu tantangan yang diarahkan 3 pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Selo Agung, Kedung Sari dan Bandung yang bertempat di Kecamatan Prambon, Nganjuk. GP Ansor mengira bahwa tantangan tersebut untuk menjadi tali silaturahim persahabatan, namun ketanyaannya dalam pertandingan provokasi yang dilontarkan pihak PKI seperti ejekan dan teror yang ditujukan kepada GP Ansor. Puncak pertandingan yang dilakukan di Desa Watu Ompak, Prambon sangat panas. Pesilat dari PKI sangat sombong dan percaya diri. Waktu itu daerah Prambon banyak dikuasai oleh PKI. Mereka terus mengejek GP Ansor dengan kata-kata yang tidak pantas. Namun sebelumnya Ansor sudah sowan ke Gus Maksum untuk membantu dalam pertandingan silat. Dengan gagahnya beliau masuk ke arena pertandingan dengan menerikan takbir, Allahu Akbar. Sekeliling penonton melihat rambut beliau Gus Maksum berdiri dan mengeluarkan percikan api. Melihat hal itu GP Ansor bangkit berani dan langsung ikut menyerang PKI, dan saat itu banyak dari pihak PKI lari dengan ketakutan. Teror Pondok Kaniogoro. Ponpes Kaniogoro di bawah asuhan ayah Gus Maksum Kiai Jauhari, tempat dijakan mental training oleh PII, Pelajar Islam Indonesia. Pada tanggal 13 Januari tahun 1965 pada saat acara istighosah berlangsung pukul 4.30 tiba-tiba datang gemuruh PR Pemuda Rakyat BTI, Barisan Tani Indonesia, dan bawahan PKI datang menyerbu dan memberontak. Acara tersebut kurang lebih jumlahnya lebih dari 1.000 dipimpin Surjadi, Ketua PR. Mereka berani melakukan tindakan itu karena saat itu jumlah Muslim hanya 10% dari penduduk yang berada di Kaniogoro. Dengan senjata parang, palu, kelewang dan pistol mereka merusak fasilitas masjid, merusak, memukul, dan melakukan penyerangan terhadap peserta TC, ulama dan kiai yang berada di situ. Mereka mengacak-acak apa saja yang berada di situ dan yang keji adalah menginjak Al-Quran serta sorban.
Mereka juga melakukan sandera para kiai dan ulama termasuk ayah Gus Maksum beliau Kiai Jauhari dan digiring ke kantor polisi Kras Kediri. Gus Maksum menjadi komandan. Mendengar kabar itu Gus Maksum yang saat itu berada di Pondok Lirboyo bergegas menuju Kanigoro pukul 8 pagi. Namun sampai di sana sandera sudah dilepaskan kemudian Gus Maksum kembali menuju Kanigoro melihat mereka dalam keadaan selamat walau trauma ketakutan peristiwa yang dialami. Banyak dari peserta TC wanita masih khawatir jika pulang akan dihadang oleh pihak PKI. Saat itu pemukiman tidak ada untuk menuju jalan raya harus melewati jalan yang sepi. Akhirnya beliau Gus Maksum mengawal mereka hingga pulang. Baca juga biografi Gus Maksum Lirboyo Kediri Jawa Timur. Teror di Kaniogor dilakukan oleh PKI mendapat tantangan keras dari umat Islam dengan aksi pemberontakan dan aksi teror yang terus berlanjut. Banser dan GP Ansor di bawah Panglima Komandan Gus Maksum mengumpulkan pejuang 8 truk besar untuk melakukan penggempuran dan penyerangan terhadap PKI.